per 2. Mungkin di sini gue anggap tuntas lah ya. Dan teman-teman juga misalkan mau nyari di pretest, buat pretest yang minggu lalu, udah saya masukin di soal pretest, tapi mohon maaf karena nggak bisa dikerjakan secara secara baik lah penyampaiannya lewat tulisan saya, karena itu cuma nge-crop dari video YouTube sebenarnya. Tapi mungkin apabila ada kendala dalam memahami, mungkin bisa ditanya langsung di grup biar bisa langsung dijelasin aja. Karena sejujur itu sebenarnya buat penjelasannya agak rumit kelihatannya, tapi sebenarnya sama aja kayak yang dikerjain sama saya biasanya gitu. Kemarin kita bahas order 1, kita remind dikit deh. Order 1 gampang lah ya. Order 2, order 2 ini nanti dia bakal pakai persamaan karakteristik buat nyari S1 S2. S1 S2 nanti bergantung, nanti mempengaruhi bagaimana nilai dari si K1 K2-nya nih. Ini B1 B2, A1 A2 gitu tuh. Harusnya sih kalau misalkan dari soal UTS biasanya order 1 1, order 2 1, sistem 3 fase 1, pokoknya masing-masing satu lah harusnya gitu. Kita masuk ke sistem 3 fase. Nah, di sini ada sedikit pengantar nih teman-teman, di mana tegangan saluran merupakan beda potensial yang diukur dari perbedaan tegangan 2 fase berbeda. Sedangkan tegangan fase merupakan beda potensial yang diukur berdasarkan perbedaan tegangan antara fase dan netral. Jadi di sini mungkin teman-teman taunya AN, AA yang gitu-gitu kan, AB, AN. Kalau AN itu fase, kalau AB itu lines. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari pengukuran listrik sendiri, kalau kita lihat sudut pandang pengukuran listrik, jadi tegangan saluran itu merupakan beda potensial yang diukur dari perbedaan tegangan 2 fase berbeda. Makanya dia A sama B, berarti dia mengukur si fase A terhadap fase B, makanya dia A B buat si tegangan saluran atau VL gitu umumnya. VE, VE ketebalan VL ini V line, buat VP itu dia dari fase ke netral. Ini misalkan kalian VL itu saluran, berarti dia VA terhadap VB, tegangan VA terhadap VB ternyata bedanya berapa gitu. Misalkan kalian tahu kan listrik rumahan di Indonesia kan 220 volt. Itu tuh sebenarnya yang 220 volt itu sebenarnya V phase. Nice, bos. Ada V itu namanya V phase teman-teman, yang 220 volt. Sedangkan V line-nya itu dia berapa? 380 buat V line dari listrik Indonesia. Nah, hubungannya kayak gimana? Ya, hubungannya kayak gini nih. VL sama dengan akar 3 VP. Berarti VP-nya kan tadi 220. 220 dikali akar 3. Bener gak ya 380? Nah, kita coba nih ada kalkulator. Aduh, aduh. Bukan ada kalkulator di sini. Kalkulator bukan ya? 20 ya. 20 dikali akar 3. Tuh, teman-teman lihat ya. Nih, 220 aduh kalkulator coy. Pokoknya kalau kalian pakai kalkulator 220 kali akar 3 itu sama dengan 381 lah kurang lebih teman-teman gitu. Next, mungkin itu aja buat si hubungannya nih, sama kalau hubungan delta itu VL tegangan line itu sama dengan tegangan paralel tegangan fase. IL sama dengan akar 3 dari IP. Arus saluran sama dengan akar 3 arus fase teman-teman gitu. Jadi perbedaannya itu aja. Nah, di sini kan kan mempelajari juga ya hubungan dari macam-macam rangkaian. Jadi ada delta delta, ada delta Y, ada Y delta, ada Y Y. Nah, di sini sebenarnya tidak, misalkan kalian menganalisis suatu rangkaian yang terhubung jenis yang sama, delta delta atau Y Y ini kalian gampang sebenarnya. Kalian tinggal mengerjakan seperti biasa. Tapi misalkan ada delta ke Y atau Y ke delta dan ditanyakan arus atau tegangan karakteristik beda, nah kalian harus mengkonversi terlebih dahulu. Bedanya di situ aja sebenarnya. Tapi secara rangkaian sih sebenarnya sederhana kalau misalkan kalian ambil salah satu fasanya aja. Karena di sini kan kalian tahu ya buat listrik ini 3 fasa itu masing-masing fasanya itu berbeda 120 derajat. Jadi misalkan kalian nemuin satu, magnitudenya dia nilainya sama, tetapi cuma ada perbedaan di beda potensial. Plus 120 atau plus 240 atau minus 120 teman-teman. Nextnya kita bakal langsung masuk aja ke soal, karena jujur saya lagi gak bisa lama-lama teman-teman karena masih ada tugas juga. Yang pertama,
Beban tiga fasa seimbang terhubung secara Y. Berarti dari sini kita tahu bahwa beban terhubung secara Y, teman-teman nih, Y. Nanti kayak gini berarti dia terhubung si beban secara Y ini kita beban nih, jadi impedance. Disuplai oleh sumber tiga fasa seimbang terhubung Y. Berarti dia sumbernya juga tiga fasa, teman-teman. Sep, sep, gitu. Sep, sep, gitu. Sambungin sep, aduh salah lagi. Sep, sep. Nah, kalau dari baca soal kita dapat nih sumbernya tiga fasa, Y-nya tiga fasa. Berarti kalau dari sini kita tahu nggak perlu konversi kan, karena rangkaian kita ini sama Y gitu. Y to Y. Itu teman-teman. Aman. Nah, disitu diketahui nih, tegangan fasanya 220 V root mean square. Nah, ini root mean square ini sebenarnya bisa kalian cari sendiri lah. Tapi dari yang saya tahu ya, root mean square itu misalkan kalian ada sinusoida gini. Dia tuh nilai segininya gitu loh. Dia kan naik turun kan. Nilai seimbangnya tuh kalau nggak salah akar 2 dari si tegangan sinusoidalnya. Setahu gue gitu ya, tapi mungkin bisa dicari lagi takutnya keliru juga sebenarnya. Nah, dia dapat ternyata 220 V root mean square. Jika impedansi saluran dan impedansi beban per fase adalah masing-masing 0,5 dan J 0,5 ohm dan 30 plus J 20 ohm, maka carilah arus saluran dan tegangan beban. Nah, di sini kita tahu ternyata ada dua beban nih. Yang pertama ada beban saluran, yang kedua ada beban ada impedansi, yang kedua ada impedansi beban. Impedansi saluran itu berarti impedansi antar saluran gimana ya? Misalkan kita buat kayak gini nih. Ini kan sebenarnya bentuknya tiga fasa ya. Tiga fasa, tapi kita ambil salah satu fasanya supaya lebih sederhana. Karena pada dasarnya kita kan antara fasa satu sama 2 itu cuma beda fasa 120 derajat, teman-teman. Jadi kita ambil satu di sini aja A gitu. Jadi kita bikin satu loop aja. Ini yang merepresentasikan salah satu fasa dari tiga fasa. Dari yang harusnya tuh gimana tiga fasa lupa gue. Oh gini. Kalau dari yang tiga fasa awal itu gini nih. Gini kan. Sep gini. Sep, sep, sep nah gitu kan. Ditarik hap hap sep ini gini kan. Ini sumber tiga fasa Y. Background ceritanya. Biasanya kalau dipesin background. Ini sumber tiga fasa Y ini. Sep, sep, sep. Misalkan terhubung Y. Ini kan ada tiga nih umumnya. Berarti dia masing-masingnya ada tiga. Sep, sep. Nah gitu teman-teman. Sep, sep. Tuh. Jangan gitu kan ini A, ini B, ini C. Habis itu ini N nih. Ini N. Nah, dari rangkaian yang kayak gini, kita sederhanain ambil salah satu fase aja. Ini misalkan AA kan. Ini A. Misalkan ini A, ini si A. Ini sep. Nanti ada contohnya kok teman-teman. Yang lebih jelas ini A, ini B, ini C. Kita ambil cuman yang satu fasanya aja nih, satu fase yang A aja gitu. Kita ambil biar dapat satu loop gini. Dengan satu sumber, satu saluran, satu impedansi saluran, yang satu impedansi beban. Teman-teman bisa kita tahu kan, kita sebenarnya cuma pakai hukum ohm sederhana aja. V sama dengan I dikali R. Tapi kan di sini buat rangkaiannya kompleks kan, dia bentuknya bukan resistor doang. Maka di sini V sama dengan I dikali Z. Nah, di sini kita disuruh cari arus saluran kan. Arus berarti kita I sama dengan V per Z. V-nya kita tahu nilainya 220 sudut 0 derajat karena dia dikasih tahunya cuma 220 VRMS. Di sini kita tahu berarti kalau kita nyari arus saluran sendiri, dia berarti dari kita bakal nyari tegangan juga kan. Berarti kita nyari arusnya dulu. A dikali A, berarti VAN ini dia adalah V fase dibagi Z total. Z total itu impedansi total gitu. Berarti kita tahu 220 sudut 0 derajat itu V fasenya per 30,5 ini 30 ditambah 0,5 ditambah J 20 ditambah J 0,5 gitu. Dapat hasilnya 220 sudut 0 derajat. Nah, di sini kalian harus bisa yang namanya mengkonversi yang awalnya dia bentuk bilangan rektangular ke polar supaya lebih mudah dalam
pengoperasiannya. Kalau misalkan bentuknya rektangular sendiri itu bisa dioperasikan secara penjumlahan dan pengurangan. Kan dia bentuknya di sini kan pembagian. Nah, makanya di sini kita perlu konversi bentuknya menjadi polar, teman-teman. Di sini kan bisa pakai kalkulator ya teman-teman buat bentuk polar. Ntar bisa contohin kayak kira-kira. Ah, oke. Kalian kayak udah kayaknya. Pokoknya kan bisa konversi pakai kalkulator bisa biasanya diperbolehkan ya teman-teman. Karena bentuk sudutnya itu biasanya jelek. Tapi misalkan kalian nggak boleh tidak diperbolehkan, kalian mau nggak mau kan harus nyari sendiri. Berarti kalian harus tahu rumusnya nih R sama dengan sebenarnya kalian pasti tahu lah ya. Udah diajarin juga kan di semester lalu. Nah ini buat nyari si magnitudnya. Polar kan R sudut theta derajat. Nah, theta derajat ini sama dengan tan pangkat minus satu. Y per X. Nah, sep, sep, sep gitu. Ini nih, cara dari rektangular. X-nya ini ambil yang 30,5, Y-nya ambil yang 20,5 gitu. Buat si tan pangkat min satunya itu atau arctan, ambilnya dari Y per X kan. Berarti Y-nya 20 per 5, 20,5 per 30,5 gitu. Dapat nih, R-nya itu segini, θ-nya segini. Udah, dibentuk udah sama-sama polar, berarti kita bisa bagi gitu. 20 dibagi 36,75 dapat hasilnya 5,98. Sudut. Nah, di sini ingat teman-teman, kalau misalkan bentuknya polar, magnitud tuh yang depan ya, R tuh, R ini magnitud atau amplitud. Magnitud atau amplitudenya tuh dia dioperasikan selayaknya dari perkalian atau pembagian. Di 220 dibagi 36,75. Sedangkan sudutnya itu misalkan dibagi itu berarti dikurangin gitu. Jadi 0 dikurangi 33,9 gitu. Misalkan dia dikali misalkan 220 dikali 36,75 sudut 33,9 berarti 220 dikali 36,75. Nah, sudutnya ditambah 0 derajat ditambah 33,9 derajat. Nah, di sini kan kita dapat 20 bagi 36,75 hasilnya 5,98. Sudutnya tinggal dikurang 0 dikurangi 33,9 derajat hasilnya 33,9 derajat. Maka kita dapat ARMS. Bentar, nah, ARMS ini dia nilainya adalah IAA. Kita dapat nih IAA. IAA itu maksudnya I yang di mana sih? Jadi IAA itu dia adalah arus. Lihat nih teman-teman. IAA itu bukan arus yang dari I ke A doang kan? I doang ya. Karena dia ini kan cuma satu loop ya. Berarti I ke A itu otomatis benar-benar sini. Satu loop I A kali A. Makanya di sini kita buat nyari VAN. Nah, buat nyari tegang kan I kali Z kan. VAN itu sama dengan IAA. Kenapa IAA? Karena IA ini bukan cuma dari A sini ke sini. Tapi dia benar-benar satu loop teman-teman. Maka di sini kita pakai IAA besar dikali ZL. ZL ini kan kita nyarinya VAN kan. VAN ini kan V-load atau tegangan beban. Berarti VA, PN. Berarti kita cuma pengen tahu tegangan yang ada di A sampean aja. A sampai ini kan eh, ada impedansi kan, impedansi ZL. ZL tadi berapa? 30 ditambah dia 20. Berarti tinggal kita kaliin aja. IA kita dapat 5,98 dikali 30 ditambah J20 gitu. Karena dia operasinya perkalian, dia yang awalnya rektangular kita rubah ke polar. Nah, pakai yang kayak gini lagi. X-nya 30, Y-nya 20. Habis itu buat Y-nya tinggal kita cari juga buat si tetanya. Dapat nilainya ternyata 36,05 sudut 33,6 derajat. Tinggal kita kalikan 5,98 dikali 36,05 sama dengan 215 sudut min 33,9 derajat ditambah 33,6 itu min 0,3 derajat VRMS. Nah, dari situ kita dapat nih nilai dari masing-masingnya itu gimana? Kan cuma beda 120 derajat kan teman-teman. Nah, di sini 33,9 tinggal kita tambahin atau kita minus sama 120, min 120 jadi min 153, dikurangi 240 jadi min 273. Ini kita dapat IBB-nya, ICC-nya, IBN sampai ICN gitu. Ya sama aja. Ini juga tinggal ditambah 120 derajat, ditambah 120 derajat. Dapat nggak sih itu? Tambah dikurangi 120 derajat. Yang nomor satu, dan ya teman-teman gampang sebenarnya buat DIY karena di sini kita nggak pakai konversi. Gimana konversi ini sebenarnya? Di sebenarnya gue belum bilang ya. Ya. Nah sebenarnya ini nih, kalau misalkan ada sudutnya, kalau konversi itu dia sudutnya 30 derajat gitu.
Nanti lihat, nanti ada contohnya sih teman-teman. Apa ya, Kenapa dia tiba-tiba 30 derajat? Di situ tuh kan arus tegangan nah di sini. Aduh, kagak ada soalnya lagi. Lupa masukin, boy. Pokoknya di sini kita punya, kalau misalkan kita buat dari narasi kita tadi berarti ya gini ya. Kita punya rangkaian gini. Jadi ini kalau kita lihat di sini kan bentuknya gini ya. Sep, 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 sep. Nah, dari A ke B, B ke C, dari A ke C. Berarti ini kita tahu nih, itu ternyata delta kan. Delta kan di sini. Nih, rangkaian ekuivalen ini kayak gini teman-teman. Ini A, ini B, ini C. Terhubung secara, nah lihat di sini. Mereka kan ketemu di satu titik kan. Berarti dia ketemunya Y ini. Gitu, A, B, C. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini tuh rangkaiannya hubungan antara delta dengan Y. Maka di sini tuh bakal ada yang namanya konversi. Konversi rangkaian delta Y gitu, teman-teman. Makanya di sini kita tahu nih, kita tahu bahwa sumbernya itu kan 208 sudut min 220, 240 derajat gitu. Habis itu kita ada saluran atau ada impedansi salurannya 0,1 tambah 0,7 0,2. Nah, saluran impedansi bebannya 12 tambah J4 ohm. Nah, nextnya di sini kita konversi, kita ambil dulu nih, ambil salah satu fase, tapi kita harus konversi juga teman-teman. Dan kayaknya di sini kita dapat nih. Dia awalnya kan gini, si 208 sudut min 240. Maka di sini kita bagi nih 208 per akar 3 kan tadi kita tahu nih dari si yang sebelumnya. VL sama dengan akar 3 VP. 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 Kita tahu di sini tuh, kita tahu di sini ada tegangan salurannya. Tegangan salurannya adalah 208 sudut min 240. Ini kenapa tulisnya 0 ya? Iya ya salah. Jadi di sini min 240 teman-teman. Jadi di sini nggak pakai yang B, ini B nih, ini B. Di sini gue pakainya yang A ya. Makanya dia di sini kan min 20, di sini 0 derajat, di sini min 120 nih sebenarnya. Kemudian di sini gue pakainya yang min 208 per akar 3 0 gitu kan. VL kita tahu dari berapa? 208 sudut 0 derajat sama dengan akar 3 pi ya udah kalau kita mencari tegangan fase ya tinggal di kesinin aja ya si akar 3 delapan akar 3 dikali sudut 0 derajat dapat hasilnya teman-teman kalau kalian pakai kalkulator hasilnya 120 sudut min 30 derajat. Di sini kenapa ada 30? Karena konversi itu dia ada perubahan sekitar 30 derajat minus 30 derajat itu tuh. Selanjutnya kita bakal ini kita konversi ke rangkaian Y ya teman-teman. Kita dapat ke Y. Makanya kita dapat nih IA lagi kita di sebelum IAA rumusnya V tegangan dibagi ZT impedansi total. Kita tadi dapat buat tegangan fasenya itu 120 sudut min 30 derajat per 12,1 itu diambil dari si 12 ditambah 0,1 sama J4 ditambah J0,2. Dapat habis itu 120 di sini masih bentuk rektangular kita konversi lagi ke bentuk polar. Dapat 12,8 sudut 19,1 derajat. Kita bagi 120 dibagi 12,8 dapat 9,7 sudut min 49,1 derajat ARM S. Di sini juga kita selain disuruh mencari arus IA, tapi di sini juga kita perlu buat mencari, kita juga diperintahkan untuk mencari VAN. VAN ini kan tadi V beban. V beban itu sama dengan I dikali Z. I-nya tadi kita udah dapat segini nih. Z-nya kita dapat hanya mencari buat yang AN gitu. 12 plus 7,4 gitu. Dapat 9,37 sudut min 49,1 derajat 12 tambah J4 dari sini kita rubah ke bentuk polar dapat 12,65 sudut 18,4 derajat ya kita kaliin 9,37 dikali 12,65 9 sudut min 30,7 derajat V RMS teman-teman. Dan itu dalam bentuk tegangan fase karena dia
dari A ke netral. Hidup ini bang. Gitu. Kita bandingin sama sebelumnya. Oke. Ya berarti awalnya VP nih. Dengan di sini dia awalnya V lines teman-teman. V tegangan saluran. Itu kan arus saluran dan besar tegangan saluran. Itu kan arus saluran. Arus saluran ya udah tegangan saluran. Tegangan saluran. Oh berarti di sini dari VP kita rubah ke, kalau misalkan dikasih tahu yang kita rubah ke saluran lagi, ini kan dia bentuknya VP kan. VP tadi kan VP sama dengan ini VL akar 3. Di sini kan kita tanya VP-nya kan, berarti VL kita kan di sini nyari tegangan saluran kan, berarti sama dengan akar 3 dikali 118,5. Kita pakai kalkulator. Hasilnya 205,24. 205,24 volt teman-teman gitu. Jadi VL-nya tuh jawabannya bukan VA yang dicari tapi VL teman-teman. Itu. Tuh kan arus saluran udah dapet. Ah, besar tegangan saluran. Oke, nextnya kita akan diketahui sumber tiga fasa seimbang Y terhubung delta. Oke, sekarang kita punya Y terus terhubung delta. Sep, sep, sep. Nah, dia ada Z delta. Hubung delta J via ini kita tahu nih di sini fasenya 120,3. Oh, oke. Terhubung berarti kita di sini tahu bahwa Z deltanya ini 10 ditambah XL. Oh, berarti kalau dari soal ini berarti lupa masukin soalnya sih. Dia tuh kalau nggak salah ketahuan gini teman-teman. Dia ada resistornya, habis itu ada induktornya kalau nggak salah. Makanya di sini XL kan. Tuh. Sama kalau nggak salah tuh gak ada tegangan, gak ada impedansi bebannya, inget gua. Makanya dia nggak ada impedansi beban. Tuh. Oke, kita dapat di sini kita tahu bahwa tegangan fasenya itu 120 sudut 30 derajat. Biasanya kan 0 derajat, tapi di sini soalnya 30 derajat. Di sini kita tahu nih dari soal tuh, nah, aduh, gak ada soal sih ini ya. Ingat gue ya, soalnya tuh dia gini nih. Ada resistornya tuh 10 ohm. Lupa masukin soal. Habis itu diketahui induktornya seri dengan resistor dengan nilainya tuh berarti 20 mili Henry. Dia frekuensi rumahnya 60 Hz. 60 Hz. Habis itu diketahui V-phase-nya 120 sudut 30 derajat. Disuruh menentukan apa ya ini berarti ya? Disuruh menentukan arus A. Berarti dia dapat Z theta sama dengan berarti kita kan dapatnya di sini nggak diketahui kan impedansi total berapa? Karena di sini kasih taunya induktansi. Makanya di sini kita bikin Z theta itu impedansi dari delta, Z delta itu berarti sama dengan 10, ini kan R ya. R ditambah XL. XL itu kan nilainya, ada yang ingat teman-teman? XL itu nilainya itu 2 VF dikali L. Jadi 2V berarti 2 V dikali F-nya berapa tadi 60 Hz dikali induktansinya berapa? 20 kali 10 pangkat min 3 tuh. 20 kali 10 pangkat min 3 dapat nih buat Z impedansinya 10 tambah J 7,53 ohm. Diketahui juga bahwa tegangan fasenya itu dia nilainya 120 sudut 30 derajat volt. Nah, di sini karena kita ini gak dikasih tahu nih kita penyarinya apa ya? Kayaknya di sini kita disuruh nyari taunya
tegangan saluran sama arus deh. Makanya di sini kita nyari VL nih. Nyari tegangan salurannya. Ini kan kita udah tahu nih VI-nya sama dengan 120 akar 30. Ya udah. Tinggal kita kaliin akar 3 buat jadi V saluran atau tegangan saluran. Dapat 207,84 sudut 64 sudut 60 derajat VRMS. Dengan arus AB-nya itu sama dengan VL sama dengan Z theta. Berarti arus AB-nya itu sama dengan Z theta sama dengan VL per Z theta. Kalian selesain aja. Di sini jangan dulu dari rektangular kalau dia bentuk pembagian berubah jadi polar itu. Dapat 16,61. Setelah itu kita rubah lagi ke ZY. Kita rubah lagi ke ZY buat menentukan nilai dari IAA-nya. Jujur lupa nih soalnya gimana ya? ZY. Mungkin di sini misalkan sebenarnya kok kalian tahu ya, ini kan hubungan gini ya buat si arus itu. Buat si gini loh. A, B, C gitu. Tapi karena dia impedansi impedansinya seimbang di setiap fasa, makanya kita tinggal ya udah Z Y itu nilainya sama dengan Z delta per 3 gitu. Kita tahu Z delta tadi berapa nilainya? Eh 10 ditambah J 7,53. Nah, di sini kan masih bentuk rektangular. Kita bikin polar, hasilnya tuh 12,51 sudut 36,9 derajat dibagi 3. Dapat nih buat Z delta-nya itu 4,17 sudut 36,9 derajat. Jadi kita buat arus salurannya itu IAA via N berarti tegangan fase dibagi ZY impedansi Y gitu. 20 sudut 30 derajat per 4,17 sudut 30,9 derajat sama dengan 28,7 sudut min 66,9 derajat. Ini sebenarnya masih agak bingung ya teman-teman karena kita nggak tahu objektifnya apa. Coba kita next soal. Nah, next soal udah tegangan nih. Jadi mungkin gini, supaya kalian bisa lebih lancar di sistem tiga fasa, awal-awal kan harus inisialisasi dulu jadi kayak bentuk format kayak awal aja dasar, diketahui, ditanya, dijawab. Nah, terusnya diketahuinya apa? Dia sambungannya apa nih? Y delta kah atau delta delta kah atau Y Y gitu. Karena di sini mungkin karena dia bentuknya Y delta, di sini kita perlu yang namanya konversi dari yang awalnya tegangan fasa jadi tegangan saluran. Itu teman-teman. Kalau misalnya di sini kita yang awalnya tegangan saluran jadi tegangan fasa gitu. Di VL yang kita nyari dapat VL di sini kita dapatnya VP. Kita teman harus tahu aja dia bentuknya apa, bentuk salurannya apa, Y atau delta. Habis kan tentu ini dia tegangannya fasa atau tegangan saluran gitu. Kalau di sini kita lihat kalau tegangannya delta, misalkan salurannya delta, dia umumnya tuh bentuknya tegangan saluran. Sedangkan kalau dia awalnya Y, seimbang sumbernya Y, dia umumnya dalam bentuk tegangan fasa. Sama halnya kayak ini. Itu diketahuinya tegangan fasa kan? Dia karena tabungnya Y gitu. Kalau sumbernya Y, umumnya tuh dia tegangan fasa. Kalau sedangkan tegangan saluran delta, dia umumnya tegangan saluran. Kayak mungkin sistem tiga fasa, kita cuma ada tiga soal teman-teman. Ada yang mau ditanya mungkin sebelumnya? Bersih lagi nih. Ya, mungkin bakal gue lengkapin juga nih buat soalnya supaya objektifnya jelas. Mungkin teman-teman sorry banget buat bimbel sekarang ini mungkin nggak bakal makan waktu lama karena ada urgensi sedikit. Gimana teman-teman? Aman? Kalau aman mungkin boleh jempolnya teman-teman. Real mau nanya Real? Mau nanya bang, Boleh boleh Real. jadi itu kan di soal yang sebelumnya bang, yang sebelumnya bang, Yang mana ini? yang diketahuinya itu tegangan, ya tegangan jalur, tegangan saluran. Hmm. Jadi kita kalau mau nyari tegangan fasa itu berarti tegangan saluran dibagi akar 3. Hmm. Sama Habis juga itu dua ya, terus sudutnya dikurang terus 30 bang. dikurangi 30. Berarti kalau kebalikannya kalau kita pasang ke line,
Berarti amplitude dikali akar 3 terus sudutnya ditambah 30. Ditambah 30. Di sini enggak ya? Ah, ada Di sih sini, Bang nah itu ini di tadi. sini ditambah 30 nih. Ah, Lupa mention saya. Nih real, lihat real. Ditambah 30 derajat. Kalau dia ini dikurangi 30 derajat. Aman gak, Del? aman Bang, aman Bang. Thank you Bang. Aman. Oke. Kalau nggak salah tuh dia ada penurunannya gitu asal dari akar sudut 30-nya tuh akar 3 sama sudut 30 tuh dari mana. Mungkin kalian bisa lihat di PPT wait, berapa ya? Pokoknya PPT satunya si sistem 3 fase ada kalau nggak salah. Itu ada rinciannya ada di mana asalnya. Tapi ya kita langsung pakai aja lah. PL sama dengan akar 3 VP. Lalu tanya kita teman-teman. Yes. Kalau tidak ada kita next. Dap, tungguin Dap. Gua belum selesai Dap. Dap. Oke, next. Masuk materi kita rangkaian magnet gandeng. Nah, di sini sebenarnya jujur ini gampang sebenarnya karena umumnya ya buat rangkaian magnet gandeng ini kalian biasanya itu nggak susah-susah sih soalnya. Biasanya kalian cuma harus pakai analisis mesh dari dua rangkaian. Habis itu kan tentu ini dia memperkuat atau memperlemah induksi magnetiknya. Dari mana? Dari orientasi mesh yang kalian ambil gitu. Misalnya kita sini kan punya dua rangkaian nih. Contoh lah. Sebenarnya di sini kalian ya gampang lah. Tinggal kuat-kuatan hitung bilangan kompleks saja sebenarnya gitu. Nah di sini kita di sini kan ada dua rangkaian nih. Rangkaian satu, rangkaian dua. Mungkin di sini kita sebut rangkaian primer, rangkaian sekunder. Rangkaian primer kita analisis karena dia satu loop, kita analisis dengan pakai arus mesh saja. Arus mesh. I1 dapat nih. Dia ke min 24 sudut 30 derajat ditambah 2 ditambah J4 kayak gini. Nah, di sini nih. Dia bentuk dasarnya tuh gitu teman-teman. Dia tuh self inductance inductance plus minus mutual mutual inductance itu. Mutual inductance itu. Kita harus tahu self inductance yang mana, mutual inductance yang mana. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada 2 ohm, ada 4 ohm, ada si 24 sudah 30 derajat. Nah, tiga komponen ini, komponen aktif dan pasif ini, dia merupakan self inductance karena dia merupakan komponen yang ada di rangkaian gitu. Maka di sini kita dapat nih. Jadi buat I1-nya ini dia kena ke min 24 sudut 30 derajat. Kulitnya yang satu. Kalau Habis itu kena ke 2 plus 4. 2 plus 4J. 2 plus J4 gitu. J4 I1. Nah, tapi di sini teman-teman, dia kan merupakan bentuk-bentuk dari rangkaian ini kan dia ada induktansi atau rangkaian gandeng. Berarti rangkaian di sisi lain dari si rangkaian tersebut tuh mempengaruhi nilai yang lain gitu. Di sini mungkin kita lihat bahwa nilai I1 dan I2 ini dia kan I1 tuh masuk ke node nih. Ini kan I1 kan muternya ke arah clockwise ya. Dia masuk ke sisi tuh ke bawah, masuk ke titik ini. Sedangkan I2 dia clockwise juga. Nah, makanya dia nggak masuk ke si node-nya. Jadi dia arahnya tuh berlawanan teman-teman. Jadi misalnya kita bikin ikan gini, sep, gini, sep. Yang satu arahnya ke sini, gini nih. Salah terbalik kocak. Sep. Yang satu lagi arahnya berlawanan gitu. Ini kan kalau arusnya, ini arah medan magnetnya kan berlawanan ya. Makanya di sini dia saling memperlemah gitu. Istilah memperlemah itu dari situ. Di mana medan magnet yang dihasilkan induktansi itu, dia saling memperlemah. Karena arah orientasi arus yang berbeda. Makanya di sini dia minus J2I2. Minus J2. J2 ini nilai dari si perbandingan antara induktansi satu dan induktansi yang jadi rangkaian gandeng magnetiknya. Ini nih.
dikali I2. I2 ini kan rangkaian yang kedua kan. Jadi arus rangkaian dua ini mempengaruhi arus rangkaian yang pertama. Tuh, sama dengan nol. Ini mutual nih, ini mutual, ini self gitu. Nah, bukan udah tahu self, mutual, kita akan selesaiin. Di sini 3 kali 2 plus J4 I1 habis itu dikurangi J2 titik I2 sama dengan 24 sudut 30 derajat. Tuh. Habis itu buat rangkaian yang sebelahnya. Tadi kan kita buat rangkaian yang satu. Kita bikin yang rangkaian sebelahnya juga, teman-teman. Sep. Rangkaian sebelahnya. Sudut pandang kita kan tadi pakai sudut pandang rangkaian pertama. Sekarang kita pakai sudut pandang rangkaian kedua gitu, teman-teman. Jadi harusnya ingat teman-teman dia tetap sama-sama clockwise gitu, sama-sama clockwise. Ketemu sama min J2, berarti tulis saja di sini min J2 tambah 2 min J6. Plus J6. Plus J6. Sep, sep, sep. Ingat dia ini adalah I2. Di sini adalah self inductance untuk rangkaian dua ini kan dia self inductance untuk rangkaian satu, ini self inductance untuk rangkaian dua, plus minus mutual karena dia memperlemah berarti dia minus. Nah, dia nilai nilai rasio inductance-nya berapa? J2 dikali, nah arus yang mempengaruhi adalah arus I1 dari rangkaian yang lain I1. Kemudian no, maka kita dapat di sini nih. Min J2I ditambah 2 ditambah J4 I2 sama dengan 0 gitu. Nah, karena di sini kita dapat dua persamaan, pada dasarnya kalian seharusnya ya tinggal SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Kalian mengeliminasi salah satu variabel untuk menentukan nilai satu variabel yang kalian cari gitu. Tapi di sini yang bikin rumit itu karena dia bentuknya bilangan kompleks, teman-teman. Misalkan kalian emang eh, cukup sulit buat bilangan kompleks sendiri, nah kalian harus bisa yang namanya konversi rektangular polar, balik lagi, yang bisa mempermudah sama kayak sebelumnya ada kayak sama kayak sebelumnya dia ada polar ada rektangular kan. Nah gitu kalian harus memperkuat. Nah di sini yang gua pakai buat menyelesaikan soal ini pakai cara yang namanya substitusi. Kalau ini pelajaran apa kapan ya? SMP kayaknya kan ada SPLDV ini. SPLDV ada cara eliminasi, elim, ada cara sub. Karena sebenarnya bisa sih, misalkan kan pengen nyari buat nilai I2. Berarti kalian kan harus buat dia nilainya kayak gini. Nah, harus dikaliin sama berapa tuh? Tapi karena di sini rada susah, gue sebenarnya males. Lagi pakai substitusi, ya udah karena di sini nilainya 0, ya udah tinggal dipindahin aja. Ini kan dari sini nih. I1 dapat dari sini. Ini si J2 I1-nya kita pindahin ke kanan jadi I1, habis itu J2-nya dibain ke bawah. Karena dia pembagian dibentuk ke polar dapat nih 2,23 sudut min 26,6 derajat I2. Di sini I1 udah dapat, tinggal substitusi ke persamaan lain nih buat dapat I2-nya. Di sini gue pakai yang ini nih. Pakai yang atas ini. Jadi I1-nya diganti sama nilai ini nih. Maka di sini 2 plus J4 dikali I1-nya ini 2,23 dikali I2 gitu. Bener gak? Nah, dikali I2 sorry ini I1 min J2 I2. Aduh, udah lupa. Ini masih gak ada nih teman-teman. J2 min J2 I2. J2 I2 kan dari sini ya. Sama dengan 24 sudut 30 derajat. Habis itu 4,47 sudut 63,4 derajat dikali 2,23. Hasilnya dari mana? 4,47 ini dari rektangular kita ubah ke polar, teman-teman. Udah ke polar dapat 4,47 sudut 64 derajat. Nah, tinggal dikali derajat nih, nah, perkalian. Tapi jangan lupa di sini kita masih ada IJ2. Karena mereka sama-sama variabel I2,
Sorry. Kan sebenarnya I2 nih. Karena kita kan masukin si nilai ini kan ya ke belakang. Sep 2 benar. Di sini tinggal kita operasi aja karena di bentuk rektangular kita ubah lagi ke rektangular. Di sini nih. I 7,97 plus J 3,9 I2 sama dengan 24 sudut 30 derajat. Ya udah, tinggal kita bagi kedua sisi dengan 7,97 dan kita rubah ke polar nih supaya bisa dioperasiin secara pembagian. 24 bagi 8,87 itu 2,7 tinggal dikurangi 30 dikurangi 26,027 dapat 3,93. Tapi di sini kita dicari kan V0 ya, sedangkan di sini masih I2. V0 itu nilai dari di sini nih V0 tuh. Sudah. Di sini kan kita nyari V0. Nih, V0 tuh dari sini nih, sini. V0 tuh sama dengan I2. Ini kan arus 2 kan rangkaian 2. Berarti V0 sama dengan arus di rangkaian kedua dikali R. R-nya berapa? 2. Berarti tadi hasilnya kan sudah dapat I2. 2,7 dikali 2. 5,4 sudut 3,93 V RMS. Hasilnya ini teman-teman. Jangan lupa jawabannya dikotakin ya, kata Bu Devina. Dah gitu doang sebenarnya. Rangkaian magnet gandeng teman-teman. Masih sempat lah ya satu soal. Sorry banget teman-teman sebelumnya karena nggak bisa lama-lama karena masih ada tugas juga. Bukan tugas sih sebenarnya buat UTS analisis tenaga listrik harus dikumpulin malam ini. Jadi sorry banget nggak bisa lama. Nah, di sini ada soal nih kebetulan belum dikerjain juga. Mungkin kita coba kerjain sama-sama supaya ngerti alurnya gimana gitu. Oke, di sini misalkan gua sebagai teman-teman angkatan semester angkatan 2000 jangan rangkain dulu kan sih. Ya udahlah sama kayak pada umumnya. Kita bikin di sini I1, kita di sini I2. 2. Lalu kita dapat yang di sini. I sama dengan min 24. Jangan itu akhir aja. Kita cari nih self inductance-nya berarti 2 ditambah J2 dikurangi J3 sudut I1. Ini self inductance. Sekarang mutual inductance-nya. Jadi yang mempengaruhi dari yang lain ya udah tinggal kita lihat di sini karena dia saling memperlemah kan. I sama dengan 24 sudut 0 derajat. Udah, 0 derajat. Next. Kita udah dapat buat rangkaian satu, kita move on ke rangkaian kedua. Udah. Kita cari self inductance-nya dulu. Lu udah dapet? Belum, udah. Aduh, gue belum lagi. Nggak apa-apa, lu nyontek aja. Min J2 tambah J4. Tapi SS lo. Udah SS. Udah. Lu mau gue SS Iya, ini? mau dong. Ya udah. Oke. Ini dapat J2. Ini self inductance-nya ya dari sini min J2 J4 nih J2 min J2 J4 2 4 sama J2 dapat nih buat self inductance-nya berapa dia I2. Nah, kita cari nih mutual inductance-nya adalah 1,5 J 1,5 I1 karena dia yang mempengaruhi dari luar sama dengan berapa min 10, min 10 sudah 30 derajat. Dari rumus ini ya udah tinggal kita sederhanain lah berarti 2 min J1 kali I1 min J 1,5 I2 sama dengan 24 0 derajat. Nah ini tinggal kita selesai juga. J2 habis, J4 berarti dia 6 plus J4 I2 min J 1,5 I1 sama dengan min 10 sudut 30 derajat. Kita udah dapat persamaan 1, persamaan 2 disederhanakan. Nah, di sini PR-nya kita harus mengeliminasi atau mencari salah satu nilainya lah. Di sini biasanya Bu Devin pakai apa ya? Misalkan kita pengen menyamakan nilai dari si I2, di sini kita harus ngaliin kedua nilai sama nilai yang berlawanan gitu. Gimana contohnya gini? Jadi tadi kan kita pakai substitusi kan yang gua sebelumnya. Ya udah di sini kita pakai
kita pakai nilai eliminasi, berarti udah persamaan satu. Misalkan kita pengen ngilangin misalkan kita di sini pengen ngambil gimana ya? Dia 2 J4. Nah, di sini nih. Udah bingung ya gimana ya? Ya, bisa kan pakai Kramer, keribetan nggak ya? Kalau kayak ini agak susah juga sih sebenarnya teman-teman. 2 min J1 1 6 plus J4. Kalau kita lihat yang sebelumnya kan ini ya. Dia nilainya sama 2 plus J4. Jadi misalkan nilainya sama kayak gini, dia sebenarnya tinggal bisa digini dikali yang atas dikali min J2, yang bawah dikali 2 plus J4 gitu. Bisa kayak gitu. Tapi kalau di sini beda, kalau di sekarang di sini beda ya harus nyari apa ya namanya ya? Dulu lupa lagi nih. Tapi misalkan kayak bener-bener buntu nih sama kayak gua sekarang, ya udahlah. Mau gak mau kita pakai cara yang sebelumnya lagi. Kita ambil misalkan salah satu ambil yang ini. Ya udah, berarti min J1,5 I1 sama dengan 10 sudut 30 derajat. Dikurangi nih, ini pindah ke kiri nih. Min 6 plus J4 I2 dapat kayak gini nih. Aduh, sorry, jelek banget ini. Ini nih case-nya ya. Karena jujur gua kalau misalkan kompleks eliminasi bingung. Kalau misalkan beda kayak gini kan sukunya, ya udah kalian bisa pakai cara yang ini juga yang sama. Dipindahin si ininya, habis itu kita I1, ya udah mereka bagi nih. Min 10 sudut 30 derajat min 6 plus J4 I2 dibagi min J1,5 min J1,5 gitu. Di sini nanti kan bakal dapat nilai I1-nya nih teman-teman. Kalau kalian bisa udah dapat I1-nya, aduh coret lagi. I1,5 I1. Di sini kan dapat I1. Di sini kan bakal dapat I1. Nah, kalau kalian udah dapat I1-nya berapa? Tek 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 tek. Nih, dapat I1 nih. Kalau kalian udah dapat I1-nya berapa, tinggal kalian substitusikan lagi ini nih. Nanti kan bakal dapat I1, I2 gitu. Di sini kan hanya V0. V0 ini kan berarti I2 dikali 2 nih. Berarti ini nih, jangan bingung. V0 sama dengan I2 dikali 2 ditambah 10 sudah 30 gitu. Buat nyari V0 gini, kan nyari I2-nya dulu gimana kali 2 gitu. I2-nya bisa kalian dapat dari I1 masukin di sini. Nanti tinggal I2 dikali 2 ditambah 10 sudut 30 derajat. Nah, itu buat rangkaian magnet gandeng soalnya gitu doang teman-teman. Jadi kalian bener-bener harus kuat-kuatan ngitung bilangan kompleksnya gitu. Makanya di sini dari gua sendiri buat buat ngehitung bilangan kompleks, kalau misalkan pakai eliminasi agak bingung buat nyari suku buat bisa membuat mereka lebih sederhana. Tapi di sini kok kalian buntu ya bisa pakai substitusi sebenarnya. Substitusi sebenarnya kelihatannya emang lebih banyak, tapi biasanya sih lebih pasti kalau kalian teliti gitu. Kadang misalkan kalian kurang teliti ya, sebenarnya kalau teliti emang salah sih sebenarnya. Gitu teman-teman. Jadi kalian misalkan pengen lanjutin, kalian dari sini bisa dapat nih. Kalian lanjutin I1 yang dapat berapa, kalian masukin ke persamaan satu, persamaan yang pertama ini kan persamaan gue ambilnya. Persamaan kedua masukin ini nilai I1-nya, didapat I2-nya. Sama aja sih kalau kalian bisa masukin ke sini gitu. Jadi kalian bakal dapat nilai I2-nya. Nah, kalau kalian pengen nyari Vino, ya udah I2 kali 2 ditambah 10 sudut 30 derajat. Oke. Next-nya. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman di sini saya selagi mengucapkan mohon maaf karena kurang baik dalam manage waktu sehingga tidak dapat menyampaikan materi rangkaian listrik dua dengan baik. Ada beberapa kekurangan, salah satunya tiga sama rangkaian gandeng magnet. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan saya di bimbel. Mungkin untuk ulangan besok semoga bisa lancar UTS-nya. Dan misalkan ada pertanyaan terkait bimbel RL2, jangan ragu, jangan segan untuk bertanya. Mungkin di sini tuh kita bisa cari jawabannya bersama-sama supaya hasilnya juga bisa maksimal besok, teman-teman.
Misal nih, kalau gua meramal besok soalnya order 11, order 21, sistem 3 fase 1, magnet tergandeng 1. Harusnya sih gitu ya teman-teman. Dan harusnya itu nggak terlalu ribet sih. Biasanya nggak terlalu ribet. Misalkan kalian bingung ya udah kalian cari aja orientasi magnetnya. Buat sistem 3 fase, kalian harus ingat-ingat nih gimana karakteristik dari rangkaiannya. Dia tegangan saluran atau tegangan fase. Gitu teman-teman. Mungkin di sini saya mau beri matematika, mau ucapkan mohon maaf. Boleh? Mau nanya dulu, Rifat? Oke, ya, izin Bang, aku mau nanya. Tes, Tadi tes. di soal yang tadi, Oh, boleh, boleh, boleh. nah, itu kan di soalnya nggak ada arah dotnya kemana. Itu cara tahu melemahkan menguatnya gimana ya? Nggak ada arah Kenapa, arah arah arus dotnya kemana? arah Gimana, sorry, Rifat? arah dotnya kan nggak ada arah jalur masuk jalur keluarnya. Oh itu bisa dapat kesimpulan Oh ya, menguatkan dari mana Bang? Melemahkan. oh ya gitu. Nah itu. Misalkan Itu aja, kayak Bang. gitu, ini Pat sebenarnya. Misalkan kita belajar dari si rangkaian listrik satu kan ya, misalkan kalian ada dua gini nih. Misalkan kan ada rangkaian, ini misalkan ini RL1 ya kan, ingat-ingat lagi RL1. Ada sumber, ada resistor, disitu misalkan kan disuruh nyari tegangan V output. Ini analogi aja ya, Pat ya. Misalkan kan pakai arus mes nih, biasanya ngerjainnya gimana? Kalian ngerjain gini kan, sep, sep, gini, sep, sep. Misalkan pakai arus mes kan kalian bikin kayak sirkulasi atau arah jalan, arah geraknya arus kan. Tapi di sini arus yang kalian masukin di mes 1 sama mes 2 tuh arahnya pasti sama gitu. Sama-sama ke sama-sama counter sama-sama clockwise gitu. Sama clockwise. Jadi arahnya sama-sama ke sini gitu. Di rangkaian satu gini, rangkaian yang mes 1 gini di mes kedua. Kalian nggak ngerjainnya gini kan? Kalian ngerjainnya aduh, bicara semua lagi. Kalau misalkan kalian ngerjain arus mes pasti nggak gini kan? Gini. Umumnya, bukan umumnya sih, harusnya kok arus mes, misalkan kalian ambil clockwise, semuanya harus clockwise. Misalkan kalian ambil counterclockwise, semuanya harus counterclockwise. Gitu. Sebenarnya misalkan kalian pengen ngerjain soal ini, tapi arahnya pengen counterclockwise, bisa. Tapi harus konsisten. Misalkan yang satu rangkaian satu clockwise, yang rangkaian dua juga harus clockwise. Tapi misalkan rangkaian yang ini counterclockwise kalian ngambilnya, berarti di sini juga harus counterclockwise gitu. Sebenarnya yang nentuin arah arusnya tuh diri lu sendiri. Misalkan kalian pengen pengen clockwise bisa, pengen counter juga bisa. Yang pasti kalian harus konsisten. Misalkan kalian di sini rangkaiannya clockwise, di sini harus clockwise. Tapi misalkan counter, ya udah di sini juga counter, di sini counter gitu. Supaya hasilnya tuh enggak, karena di sini kan kita harus sesuai ya. Misalkan clockwise, clockwise, misalkan counter, counter gitu. Supaya hasilnya tuh enggak salah gitu. Misalkan kan di sini counter di sana clockwise, ini kan nanti ada perbedaan operasi kan, yang harusnya plus jadi negatif gitu. Sebenarnya misalkan pertanyaan Fat yang menentukan siapa arah arusnya itu diri lu sendiri. Tapi misalkan lu menentukan clockwise, ya harus clockwise semua. Tapi misalkan counter clockwise atau arah sebaliknya, itu ya harus arah sebaliknya semua. Gitu. Sebenarnya bebas. Tapi bebas nih dalam artian masih dalam aturan yang sama. Kalau clockwise, clockwise semua. Kalau counter, counter semua. Gitu sifat aman, aman ya Pak? Oke, makasih Bang. Oke, gak usah bingung teman-teman. Jadi lu yang ngerjain, lu yang punya kuasa gitu. Ada yang mau nanya lagi teman-teman sebelum ditutup? Sorry banget, gua agak buru-buru sebenarnya. Oke, mungkin boleh jempolnya teman-teman. Kalau misalkan gak ada pertanyaan lagi, boleh jempolnya jempolnya. Oke, mungkin penutup lagi. Saya mau ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman angkatan 2025 yang udah hadir dan mau ucapkan mohon maaf karena agak sedikit buru-buru bimbel RL2. Tapi di sini gue membuka diskusi di grup misalkan ada pertanyaan terkait di sini saya pamit undur diri, saya kembali ke Ilham. Boleh Ilham? Terima kasih. Halo, tes. Oke, terima kasih kepada Iqbal yang telah memberikan ilmunya serta membimbing kita serta juga memberikan penjelasan rangkaian
listrik 2 yang benar-benar bermanfaat banget nih buat selama kegiatan ini bimbel ini berlangsung. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan bimbel ITS rangkaian listrik 2 pada hari ini. Sebelum acara benar-benar tutup, mungkin bisa sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin kepada seluruh peserta, boleh tolong on cam dan kita Oke, udah on cam semua belum? Oke. Iqbal boleh tolong iniin screen-nya nggak? Nggak kelihatan orangnya.